Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita telah membahas tentang orang yang ahli tauhid tetapi diseret ke neraka karena salah niat. Rajin sholat tapi dikira biar orang mengira orang soleh. Rajin baca Quran dikira orang yang ahli Quran. Niatnya itu saja diseret ke neraka. Maka kita akan menyampaikan tentang gambaran surga, di mana surga ini kenikmatannya tidak pernah dirasakan ketika di dunia ini. Nikmatnya dilipat gandakan 1000 kali nikmat. Maka kita ceritakan tentang isi Al-Quran sebagaimana Allah SWT menggambarkan kenikmatan surga. Pada banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah mengabarkan tentang gambaran surga agar kita semakin semangat mencari bekal kehidupan yang bahagia yang selama-lamanya. Jangan kita balik dunia yang nikmatnya sebentar dan sedikit, kita enggak henti-hentinya mencari padahal tidak pernah kita rasakan yang lama kecuali hanya sedikit dan sebentar. Itu pun siang dan malam gak pernah mengenal capek untuk mencari dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat yaitu surga, kenikmatannya dilipat gandakan 1000 kali nikmat yang tidak pernah dirasakan di dunia. Walau nikmatnya begitu besar di dunia ini, tidak ada bandingnya ketika kita nanti mendapat kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan taman surga ini baru tamannya saja yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa. Orang yang takwa ya seperti kita ini, pagi sudah merangkak ke masjid, sholat subuh jamaah, zikir, kemudian mengkaji ilmu. Ini adalah bukti orang-orang takwa. Dan ini sebagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Jadi airnya itu enggak payau tapi nikmat. Semakin diminum semakin seger badannya, semakin diminum semakin nikmat. Kalau dunia makin banyak makin gak enak. Sate kalau 1-2 enak, kalau sudah melampaui batas 10-40 wis gak enak lagi. Tapi kalau di surga semakin dimakin semakin enak. Itulah surga. Ini Allah ceritakan dalam Quran. Dan sungai-sungai terbuat dari susu. Nah itu, jadi sungainya saja dari susu. Kalau dinikmati tidak pernah yang namanya bosan, tambah nikmat, yang tidak berubah kenikmatannya. Jadi semakin diminum semakin enak. Terus di dalamnya ada anggur yang tidak memabukkan. Jadi kalau banyak makan di dunia ini mabuk, kalau di surga enggak mabuk, tambah enak. Yang lezatnya, rasanya, peminumnya, dan sungai-sungai yang terbuat dari madu yang murni, semakin diminum semakin seger badannya. Quran surat Muhammad ayat 15. Inilah gambaran surga. Maka jenengan duduk seperti ini tidak ada ruginya. Bahkan orang-orang yang dapat rahmatnya Allah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga ini yang dijanjikan Allah. Allahumma amin. Padahal tidak setiap orang. Aku tidak akan memberikan setiap umatnya anak cucunya Nabi Adam kecuali hanya 1000 dari 1. Jadi wong 1000 mek siji sing dipilih kalian Allah. Jadi wong sak kabeh sak menika jenengan kok sabar lungguh ngeten iki sing dipilih kali Allah. Allahumma amin. Itulah maka kita harus senantiasa sabar untuk duduk mengkaji ilmunya Allah ini. Dan Allah berfirman, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Jadi di bawah sungai, di atasnya ada buah-buahan yang enak dirasakan. Jadi sambil duduk di taman ada sungai yang indah dan ada buah-buahan yang menjulur yang senantiasa bisa kita nikmati. Itulah surga. Begitu indahnya, begitu nikmatnya. Maka jangan tertipu dengan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Semua dunia ini adalah menipu. Allah sudah gambarkan di Al-Quran. Dunia ini menipu. Kenikmatan apapun yang diraih hanyalah sesaat
tidak lama. Maka yang kita cari adalah yang abadi, yaitu surga. Allah berfirman, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan. Jadi orang yang berbuat baik, yang senantiasa mengamalkan agama ini tidak disia-siakan oleh Allah. Jerih payahnya itu tidak disia-siakan, akan diopeni oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Dan ini kalau kita ini tidak tanamkan di dalam hati kita, akan berat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kebaikan-kebaikan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah pahalanya. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu, mereka itulah yang memperoleh surga. Jadi orang-orang yang senantiasa amal agama ini, inilah orang yang akan diberikan surga oleh Allah, diberikan rahmat berupa surga. Surga apa itu? Surga Adhan. Jadi surga Adhan itu, adnin, surga yang paling istimewa. Jadi surga yang paling indah di antara surga-surga yang lain. Ini adalah orang-orang yang takwa, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam sungai itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Jadi kalau di dunia ini memakai emas sudah bangganya bukan main, tapi di surga semua perhiasan dari emas, dari intan permata. Subhanallah, itulah kenikmatan bagi orang-orang yang takwa yang Allah berikan ketika nanti di dalam surga. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Jadi diberikan dipan itu yang indah, terbuat dari emas permata, yang pernak-perniknya dihias oleh Allah. Itulah sebagai balasan orang-orang yang senantiasa menggunakan umurnya untuk agama. Itulah sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah. Surat Al-Kahfi ayat 30 sampai dengan 31. Jadi inilah surga itu digambarkan begitu indahnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah ini kalau Al-Quran tidak pernah kita baca dan tidak pernah kesampaikan, nggak akan tahu isinya ternyata begitu indah tentang kehidupan surga dan begitu ngerinya tentang kehidupan neraka. Sehingga kita tahu, paham, sehingga tidak menyia-nyiakan hidup yang singkat ini hanya untuk mencari dunia. Karena berapapun dunia kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Kemudian Allah berfirman, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan sungai yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena ini panjang, kita lanjutkan besok tentang gambaran-gambaran surga. 3 ayat Al-Quran ini sudah bisa kita renungkan, begitu indahnya surga, begitu nikmatnya surga bagi orang-orang yang senantiasa menggunakan umurnya, sehatnya, segala aktivitasnya untuk mencari bekal akhirat, bekal kehidupan surga yang nikmatnya selama-lamanya. Tidak seperti dunia, siang malam kita cari, sebentar dan sedikit yang bisa kita nikmati. Mudah-mudahan bisa kita jadikan renungan, bisa kita jadikan semangat bagaimana saya dapat meraih surga seperti yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah dan Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan agama. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.